Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Tritentia dengan NIM 24802014. Saya merupakan mahasiswa dengan program studi D3 Teknik Pertambangan PSDKU Kampus Walunto, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai BMC atau Business Model Canvas yang telah saya buat. Jadi, BMC ini merupakan alat manajemen strategis yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menganalisis model bisnis secara visual. BMC ini menyajikan elemen-elemen penting dari sebuah bisnis dalam format yang ringkas dan mudah dipahami. BMC atau Business Model Canvas ini memiliki tujuan untuk memberikan panduan yang jelas dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang pasar atau analisis SWOT yang telah kita kenal dengan memvisualisasikan 9 elemen inti, di mana 9 elemen inti ini akan saya jelaskan pada BMC yang telah saya buat. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil BMC atau Business Model Canvas dari usaha jasa laundry, yang pada elemen pertama terdapat customer segment atau segmen pelanggan, di mana pada elemen ini mengidentifikasi dan mendefinisikan kelompok pelanggan yang menjadi target pasar dalam usaha tersebut. Pada bisnis model canvas yang saya buat ini, saya memiliki 3 customer segment. Yang pertama itu ada mahasiswa, yang kedua ada keluarga atau rumah tangga, yang ketiga ada pekerja kantoran. Nah, elemen berikutnya dari bisnis model canvas ini ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Elemen ini menggambarkan jenis hubungan yang akan dibangun dengan pelanggan. Hubungan ini bisa bersifat pribadi, otomatis, atau komunitas, tergantung pada preferensi pelanggan dan strategi bisnis. Dari bisnis model canvas usaha jasa laundry ini terdapat 3 customer relationship. Yang pertama ada pelayanan pelanggan yang baik dengan memberikan layanan yang ramah, responsif, dan cepat. Yang kedua yaitu ada program loyalitas. Dengan program loyalitas ini seperti memberikan diskon atau promo bagi pelanggan yang setia, yang loyal, yang sering menggunakan usaha jasa laundry tersebut. Yang terakhir ada feedback dan ulasan. Itu dengan cara mengumpulkan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan. Elemen berikutnya terdapat channels atau saluran distribusi, di mana pada elemen ini menjelaskan bagaimana produk atau layanan akan disampaikan kepada pelanggan. Pada usaha jasa laundry ini, saya memiliki 3 channels yang telah saya buat untuk bisnis model canvas usaha jasa laundry ini. Yang pertama yaitu toko fisik, lokasi laundry yang mudah diakses oleh pelanggan dan juga memiliki peluang yang besar. Seperti ketika target pasar seperti mahasiswa, maka toko fisik dari usaha jasa laundry ini dapat dibuka dekat universitas. Yang selanjutnya media sosial dan website. Media sosial dan website ini dipergunakan untuk mempromosikan dan untuk pemesanan secara online. Selanjutnya ada aplikasi mobile. Elemen selanjutnya ada value proposition atau proporsi nilai, di mana pada elemen ini menjelaskan manfaat unik yang ditawarkan produk atau layanan kepada pelanggan. Ada 3 value proposition yang telah saya paparkan. Yang pertama yaitu mengenai kualitas layanan, seperti pencucian dan penyetrikaan profesional yang menjamin kepuasan pelanggan. Yang kedua ada kemudahan akses, layanan self-service dengan mesin cuci dan pengering yang mudah digunakan. Juga seperti penggunaan jasa antar jemput barang cucian. Yang ketiga ada waktu cepat. Elemen selanjutnya yang ada pada Business Model Canvas atau BMC yaitu Key Activity atau kegiatan kunci, di mana kegiatan kunci ini merupakan aktivitas utama yang harus dilakukan untuk menjalankan model bisnis dengan sukses. Pada Business Model Canvas usaha jasa laundry ini, saya telah memaparkan 3 key activity, di mana key activity pertama merupakan operational laundry. Ini mencakup mengenai proses pencucian, pengeringan, penyetrikaan, pengemasan pakaian, bahkan pengantaran dan penjemputan pakaian. Yang kedua ada pemasaran dan promosi, dengan cara mempromosikan layanan melalui berbagai saluran,
baik secara online maupun secara offline. Selanjutnya ada manajemen pelanggan, dengan cara mengelola hubungan yang baik dengan pelanggan dan menangani umpan balik. Selanjutnya terdapat elemen key resources atau sumber daya kunci, di mana sumber daya kunci ini mencakup semua aset penting yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan kunci dan memberikan proposisi nilai kepada pelanggan. Jadi saya juga memaparkan 3 key resources. Yang pertama yaitu peralatan laundry seperti mesin cuci, pengering, dan perlengkapan lainnya. Yang kedua ada sumber daya manusia yang terampil, seperti karyawan yang terlatih dalam mencuci dan mensetrika, serta karyawan yang telaten, disiplin, dan bekerja dengan baik. Yang ketiga ada lokasi yang strategis, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ketika target pasar kita merupakan mahasiswa, maka lokasi untuk mendirikan usaha itu di dekat kampus. Ketika target pasar kita pekerja kantoran, maka lokasi yang strategis untuk mendirikan usaha tersebut di lingkungan perkantoran. Elemen berikutnya terdapat key partnership atau kemitraan kunci, di mana key partnership ini merupakan jaringan perusahaan atau individu yang membantu dalam menjalankan model bisnis. Saya akan memaparkan 3 key partnership yang telah saya buat. Yang pertama ada supplier peralatan laundry. Ini merupakan kerjasama dengan orang yang dapat menyediakan mesin cuci dan peralatan laundry lainnya, dan juga bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk usaha jasa laundry tersebut. Yang kedua ada perusahaan pemasaran. Ini berguna untuk membantu mempromosikan produk baik secara online maupun offline. Selanjutnya yang terakhir ada komunitas lokal. Ini bekerja sama dengan institusi atau perusahaan dan warga sekitar. Elemen selanjutnya yaitu cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya ini merangkum semua biaya yang terkait dengan menjalankan model bisnis. Pada usaha jasa laundry ini terdapat 3 cost structure yang telah saya paparkan. Yang pertama yaitu biaya operasional seperti biaya listrik, air, dan bahan pembersih. Selanjutnya ada gaji karyawan. Ini merupakan pembayaran kepada karyawan yang menjalankan operasional laundry. Yang terakhir ada biaya pemasaran. Ini merupakan pengeluaran untuk promosi dan iklan produk. Dan yang terakhir terdapat revenue stream atau sumber pendapatan, di mana sumber pendapatan ini menjelaskan tentang bagaimana bisnis kita dapat menghasilkan uang dari segmen pelanggan. Terdapat 2 revenue stream yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu mengenai biaya layanan laundry. Ini merupakan pendapatan dari biaya pencucian per kilogram atau per item dari layanan laundry tersebut. Yang kedua yaitu layanan tambahan seperti penyewaan ruang tunggu, penjualan produk pembersih, atau layanan antar jemput yang telah saya paparkan pada klip sebelumnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan mengenai bisnis model kanvas usaha jasa laundry, di mana secara keseluruhan saya dapat menarik kesimpulan bahwa mempelajari bisnis model kanvas ini merupakan langkah strategis yang dapat membantu pengusaha dalam mengelola, merancang, dan mengembangkan model bisnis secara efektif dan lebih efisiensi lagi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.